Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldijara dan Ayu Soleha, mahasiswi dari Universitas Sibar Asia, Program Studi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan struktur pasar persaingan sempurna pada produk 9 bahan pokok atau disingkat sembako. Sebelum itu, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari pasar, struktur pasar, dan pasar persaingan sempurna. Pasar merupakan sebuah tempat di mana proses jual beli tatap muka antar penjual dan konsumen. Struktur pasar merupakan informasi penggolongan produsen berdasarkan produk yang dijual melalui keadaan di dalam pasar. Selanjutnya, pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang dimana penjual dan pembelinya banyak, serta produk yang ditawarkan dengan jenis yang sama. Dalam hal ini ialah sayuran. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi produk sayur masuk ke dalam pasar persaingan sempurna. Faktor yang mempengaruhi produk sayur masuk ke dalam pasar persaingan sempurna ialah karena produk sayur termasuk ke dalam 9 bahan pokok. 9 bahan pokok atau sembako merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi beras, minyak, sayur dan buah, gula, garam, daging, susu, telur, dan bahan bakar untuk memasak yang meliputi minyak tanah dan juga gas. Selanjutnya, ciri-ciri sayur termasuk ke dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama ialah jumlah penjual dan pembeli yang banyak. Di dalam pasar tradisional, banyak macam penjual dan produk yang dijual, seperti bahan pokok masyarakat atau sembako, alat dapur, dan lain-lain. Namun, jumlah penjual yang paling banyak disertai dengan pembelinya ialah penjual sayur. Yang kedua, barang jualan bersifat homogen. Dalam sayuran terdapat banyak kandungan vitamin yang baik untuk pertumbuhan dan kesehatan. Karena hal inilah yang membuat konsumen menganggap bahwa sayuran yang dijual sama mutunya, sehingga konsumen tidak bisa membedakan barang yang satu dan barang yang lainnya. Yang ketiga, tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Penjual sayur memproduksi produk mereka dengan menggunakan lahan sendiri atau lebih disebut dengan ladang sayur pribadi. Ladang ini biasa ditemukan di samping atau belakang rumah para petani sayur, sehingga tiba saatnya pasar dibuka, para penjual bisa menjual hasil kebun mereka dengan harga yang mudah dijangkau dan tidak merugikan petani. Selanjutnya yang keempat, faktor produksi bergerak bebas. Faktor mengapa produksi sayur bergerak bebas ialah untuk mencari tempat yang lebih menguntungkan bagi para penjual. Misalnya, tempat di antara penjual pakaian atau penjual alat dapur. Selanjutnya yang kelima, penjual dapat mengambil keputusan. Penjual dapat mengambil keputusan dengan menawarkan produknya. Misalnya, penjual membeli 2 ikat sayur seharga 5.000 per ikatnya, lalu menjualnya kembali menjadi 3 ikat dengan harga yang sama, yaitu 5.000 per ikatnya, sehingga penjual mendapatkan untung seharga 5.000. Selanjutnya yang keenam, konsumen mempunyai posisi kuat untuk tawar-menawar. Di dalam pasar, proses tawar-menawar paling sering terjadi. Hal ini dikarenakan konsumen menginginkan harga sebuah produk yang ingin dibeli dapat terjangkau. Tentu saja, bagi para penjual, hal itu tidak bisa dihindari karena mendapat pembeli sangatlah sulit. Selanjutnya yang ketujuh, sulit mendapat keuntungan di atas rata-rata. Pedagang sayur merupakan pedagang yang paling banyak kerugiannya dibandingkan dengan keuntungannya. Mengapa? Karena untuk penjual sayur yang diperjualkan harus habis atau terjual di hari itu juga, dan tidak bisa disimpan lama. Apabila sayur tidak terjual, bisa menjadi layu, atau kemutuan sayur tersebut menjadi kurang. Hal ini dikarenakan bila sayur yang dijual sedikit layu, maka otomatis para konsumen mencari sayuran yang segar. Hal ini menjadikan para pedagang sayur sulit untuk mendapatkan keuntungan di atas rata-rata.
Ciri-ciri yang terakhir ialah tidak ada hambatan untuk keluar masuk pasar bagi penjual. Para penjual sayur membuka stand dagangan mereka mulai subuh. Hal ini dikarenakan untuk menghindari hambatan ketika sedang dalam proses pengiriman barang ke tempat stand dagangan. Hal ini juga sudah umum dilakukan untuk menghindari macet ketika sedang dalam proses pengiriman barang. Jadi, berdasarkan pembahasan yang dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa sayuran termasuk ke dalam struktur persaingan pasar sempurna, di mana penjual sayur memiliki penjual dan pembeli yang banyak, barang jualannya bersifat homogen, tidak ada campuran tangan pemerintah dalam penentuan harga, faktor produksi bergerak bebas, penjual dapat mengambil keputusan, konsumen mempunyai posisi kuat untuk tawar-menawar, sulit mendapat keuntungan di atas rata-rata, dan tidak ada hambatan untuk keluar masuk bagi para penjual. Itulah tadi presentasi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.